Tahun 2014 saya diminta untuk mencalonkan diri jadi anggota Dewan DPR RI. Nah 2019 karena pengen nyalonin lagi incumbent kan, incumbent. Lebih pede sebenarnya. Lebih pede dari sisi materi ada, dari sisi popularitas ada, ya kan, sisi pengalaman juga ada, gitu, ya kan. Jujur 2014 saya cuma modal 1,5 M. Gitu. Jadi ya udah oke, bayar, termasuk juga mengorbankan tabungan, mengorbankan aset gitu, ya kan. Ternyata nggak cukup gitu, nggak cukup. Modal saya waktu itu sekitar cuma 5 M-an. Udahlah, insya Allah gue jadi lagi. Semua orang tuh juga meyakinkan, bahkan ketua umum partai itu bilang insya Allah jadi, Chris, gitu kan. Oh makin pede kan, makin pede. Itu Pak manas-manasin doang. Gitu. Mas Krisna Mukti, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, saya biasanya cuman bisa nonton di layar, Mas. Hari ini ketemu langsung. Alhamdulillah. Luar Terima biasa. kasih sudah mengundang saya ke Iya. sini. Luar biasa baik. Kita ngobrol dari tadi nyaman, enak. Pemanasan gitu, dulu ya. Pemanasan dulu. Di kursi panas tuh pemanasan dulu. Gitu. Oh, ini kursi panas. Iya, kursi panas. Kalau enggak ada beberapa yang kadang ketika kita mulai podcast agak kaku dulu, tapi biasanya kalau udah lama kelamaan lancar juga. Oh gitu, iya. Karena ini kita kan kayak ngobrol biasa aja. Iya betul. Iya. Kita tadi udah kayak ketemu teman lama ya. Iya. Alhamdulillah. langsung tune in. Alhamdulillah. Mas Krisna, ini mau nanya dulu nih, kan soal sempat rame ya. Kita ngomongin yang ramenya dulu lah ya. Siap. Sebelum ngomongin nanti perjalanannya seperti apa. Iya. Dulu kemarin tuh sempat ramai ya, katanya sempat agak kesulitan ya dalam konteks ekonomi. Banget. Boleh ceritain sambil katanya ada yang mau diklarifikasi juga katanya. Ya silakan. Iya, jadi gini, saya kan bertahun-tahun jadi ya kerja di dunia entertainment lah. Jadi artis gitu. lah gitu ya. Ya, betul. Dari tahun 92 lah. 92? 92, kan udah berapa puluh tahun tuh. Iya. Terus tiba-tiba tahun 2014 saya diminta untuk mencalonkan diri jadi anggota Dewan DPR RI gitu. Dan alhamdulillah jadi. DPR gitu. ini ya, pusat berarti ya? Ya, DPR RI. Iya, DPR Catat RI. deh, DPR RI nih gua. Boleh lah sombong dikit. Iya, karena kan nggak gampang ya. Nggak gampang gitu ya kan. Nah, alhamdulillah jadi gitu. Periodenya nih 2014 2019 gitu. Oke. Aman tuh deh, pokoknya aman. Tahun itu tahun aman tuh semua ya gitu. Yeah. Nah 2019 karena pengen nyalonin lagi incumbent kan, incumbent. Lebih pede sebenarnya. Lebih pede dari sisi materi ada, dari sisi popularitas ada, ya kan, sisi pengalaman juga ada, gitu, ya kan. Nah jadi gue harus jadi lagi nih, gitu, emosi gitu, emosi. Pedenya tinggi ya. Pedenya tinggi, pengen jadi lagi gitu. Nah tapi ternyata tahun 2019 itu secara global udah beda dengan tahun 2014 gitu. Pokoknya secara matematikanya dan cara-caranya dan sebagainya tuh banyak hitung-hitungan polanya, cara-cara terpilihnya gitu. Banyak bedanya gitu loh. Akhirnya saya harus mengeluarkan uang lebih besar gitu. Lebih besar besar. Daripada waktu 2014. Jujur 2014 saya cuma modal 1,5 M. Gitu. Jadi nggak gede gitu. loh itu. Iya, itu jadi alhamdulillah DPR gitu. lagi. Iya, DPR RI jadi itu. Nah, 2019 karena saya emosi jiwa pengen jadi lagi gitu. Lo harus gini, lo harus gitu. Ini yang harus pos-posnya untuk dana tuh ada di sini gitu. Nah, ini gua nggak bisa bilang nih di sininya gitu. Jadi ya udah oke, bayar, termasuk juga mengorbankan tabungan, mengorbankan aset gitu, ya kan. Dijual itu. Jual, insya Allah jadi lagi lah Kang, gitu. Sampai ngutang. Iya sampai gitu. Jadi udah jual aset sampai ngutang pula lagi gitu kan, sampai ngutang pula. Ternyata nggak cukup gitu, nggak cukup. Modal saya waktu itu sekitar cuma 5 M-an gitu.
periode kedua ini. Iya, 5 M tuh nggak cukup. Akhirnya jual aset, jual apa tuh, jual murah semua. Kekumpul lah sampai 10 M-an lah gitu. 10 M-an, udahlah insya Allah gue jadi lagi. Semua orang tuh juga meyakinkan, bahkan ketua umum partai itu bilang, insya Allah jadi Chris, gitu kan. Oh makin pede kan, makin pede. Itu Pak, manas-manasin doang. Gitu. Ya ternyata saya belum sepintar itu di politik gitu. Masih bisa dibodoh-bodohin. Dipanas-panasin ya. Ya udah akhirnya udah gitu nggak apa-apa deh. Ya udah insya Allah gue jadi lagi gitu dengan PD-nya gitu. Setelah lihat hasilnya zong gitu. Saya waktu itu udah gitu pindah dapil gitu. Jadi tahun 2014-2019 saya di dapil Jabar 7. Ya. Jabar 7 Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi ya. Saya dipindahin tuh dapil Jabar 10. Oh, Pindahnya ke itu dapil Jabar 10 tuh apa ya? Pangandaran, Kuningan, Ciamis, sama apa lagi ya? Banjar. Nah itu. Saya lupa bahwa saya juga pindah partai. Jadi ternyata ya saya harus dari awal lagi. Saya lupa kalau saya harus dari awal lagi. Nggak bisa cuman modal gue pernah jadi anggota dewan, gue ngetop nih gitu, nggak bisa begitu. Karena kan selama di tahun 2014-2019 kan kontribusi saya di dapil yang lama, di dapil yang baru kan orang belum tahu kinerja saya, betul. Ya kan, belum ngerasain ini saya juga, gitu. Apa nih? Cuan. Gitu. Jadi saya lupa itu. Yang penting pokoknya gue insya Allah jadi lagi gitu. Bener ternyata Allah berkata lain, bener-bener zong nggak jadi gitu. Wah, stres tuh. Tapi saya pikir gini, gila gue udah habis-habisan, malah ngutang juga lagi ke beberapa orang gitu kan, karena ya nggak cukup, ternyata 10 M juga kurang cukup gitu, pokoknya lebih lah gitu. Bentar, 10 M tuh aset yang sendiri? Nggak. Udah plus utang gitu, plus utang tuh 10 M lebih lah gitu, kira-kira segitu. Tapi saya tuh ini aja artinya oke deh, gue udah mungkin emang bukan rezeki gue lagi di dunia politik gitu kan. Saya masih berpikir positif. Ya udah gue balik lagi aja ke dunia entertainment gitu. Akan gampang, gue tinggal main sinetron, gue bisa nge-MC, gue bisa nyanyi gitu kan, gue bisa jadi model apa dan sebagainya gitu. Ternyata Allah berkata lain juga. Tahu nggak kenapa? Pandemik. Oh iya, 2020 ya? Iya, pandemik. Awal 2020 kan? Iya kan, Februari 2020, pandemik. Sementara dunia entertainment itu, ya kan, kita selalu bekerja sama dengan banyak orang, minimal dengan banyak penonton. Mau nge-MC juga ada penontonnya, nyanyi ada penontonnya. MC juga, betul. Gitu. Main sinetron juga ada kru dan sebagainya. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak jalan kan? Nggak jalan sama sekali, hampir 2,5 tahun itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, sementara ya hidup harus tetap berlangsung, ya kan? Gak ngomongin utang dulu lah, hidup dulu lah. Hidup dulu, gitu kan. Hidup dulu. Ya orang-orang yang diutangin, ya akhirnya maklum ya, oke kita sama-sama menderita pada saat itu ya. Karena ya gimana, gue nggak bisa bayar gitu. Gue karena ya pandemik, lo tahu kan, kita lagi pandemik sama-sama nih. Gitu, kejadian ini kita hadapi bersama-sama. Gue bukan yang nggak mau bayar, gue nggak ngilang juga gitu. Gue ada di sini, lo hubungin gue juga tetap, gue akan hubungin lo balik. Gue tanggung jawab kok, cuman memang suasananya seperti ini, situasinya nggak memungkinkan gue buat. Tadinya kan saya pikir saya gampang aja balik ke dunia sinetron. Kalau sinetron itu kan stripping ya, argonya jalan tiap hari. Lumayan gede lah, udah kehitung lah. Iya, makanya lumayan. Saya paling nggak bisa nyicil-nyicil. Ini nggak bisa. Buat hidup sendiri aja juga susah, ya kan gitu. Nah, tapi akhirnya gimana ya? Ada yang mengerti situasinya, ada juga yang nggak ngerti gitu. Nah, tapi tiba-tiba nih saya dapat ide gitu, kayaknya Allah ngasih tahu, lu kan banyak barang antik gitu loh, ibaratnya gitu. Emang saya punya banyak barang antik pada saat itu, ada satu gudang gitu lah. Koleksi gitu? Tadinya saya tuh kalau misalnya rezekinya ada, waktu misalnya nih nyaleknya jadi gitu kan, saya jadi lagi dari uang hasil tabungan
jadi anggota dewan, tadinya nih di periode 2 saya pengen bikin rumah tapi kayak ada museumnya lah gitu. Oh, dia udah ngumpulin aja. Ya, gitu. Kayak menteri kebudayaan sekarang, Fadlizon kan kayak gitu tuh. Nah, saya pengen kayak gitu, tapi ternyata ya nasib berkata lain gitu. Akhirnya saya jual-jualin tuh. Saya hidup dari situ saat Tahun itu. berapa itu? Ya itu tahun 2020. Oh, jadi Saya saat itu hidup dari jualin barang-barang. Jualan barang antik. Jualan barang antik itu pun nggak offline, online jualannya. Seperti apa contohnya, Mas? Apa aja coba, ada mau piring-piring, mau guci-guci, mau furniture, apapun ada semuanya. Dari pokoknya barang antik yang sekelingking sampai yang segede gajah itu ada semua. Ada nyampur lah di satu ruangan. Ya, itu ya udah saya jualin ya. Itu. Ya udah lumayan lah, itu bisa mengkikis utang saya sampai sekitar 80%. Oh gitu. Iya, ya utangnya gede. Lumayan gede. Dia 2,5 eman lah utang. 2,5 eman pada saat pandemik, gimana bayarnya coba? Iya. Gak ada job kan masalahnya. Gak ada job, aset udah gak ada, ya kan? Gitu, saya udah gak bisa jual apa-apa lagi, kecuali harga diri juga gak mau saya jual. Terus bisnis emang nggak ada juga. Nggak ada, saya bukan pebisnis, gitu. Saya iya. tuh seniman, gitu. Saya seumur hidup nggak pernah berbisnis. Baru berbisnis ya kemarin ini aja, jual-jual barang antik juga kepaksa, gitu. Kepaksa, ya jual murah. Taruh misalnya saya pernah beli, misalnya harganya 10 perak, gitu. Ya udah saya jual aja. Kadang-kadang 1,5, kadang-kadang 2 perak. Jadi jual rugi. 10 ke 1 perak. Ya, hari gini pandemik, siapa yang mau beli barang antik? Barang antik ya kan, ya udah bisa kejual aja, udah syukur gitu. Ya, itu jadi ya betul. Lah. Jadi yang tadinya misalnya itu barangnya nilainya misalnya 5M gitu, ya paling harganya kejual itu semuanya dikumpul-kumpulin ya cuma ratusan juta, itu pun juga semuanya bablas buat bayar utang. Gitu. Sama buat beli mie gitu ya? Iya, buat beli mie, sama buat beli ini nih, Amor Cakes nih. Ya, sukanya makanan-makanan apa jadul ya? Makanan jadul, kayak gitulah. Jadi sempat stres juga gitu ya, sempat depresi lah gitu saat itu. Stres, depresi seperti apa? Alhamdulillah nggak sampai gila, nggak sampai turun ke jalan. Oh, di berita ada ya, yang lain tapi yang lain. Ya stres lah gitu. Sampai nangis gak, Mas? Jujur. Kadang-kadang. Pernah nangis berarti kalau gitu? Nangis pas tahajud gitu, pas. Artinya emang titik terendahnya? Ya, itu titik terendah saya pada saat itu gitu. Jadi, nah berita yang beredar itu ya, ini yang sekalian saya klarifikasi nih. Dipikirnya kejadian itu yang saya nyalek tahun 2024 gitu. Padahal kejadiannya 2019. Nah, banyak berita-berita yang mencaplok statement saya ini tanpa check and recheck gitu. Jadinya mereka pikir gara-gara saya nyalek 2024 ini kemarin saya nyungsep gitu loh secara ekonomi gitu kan. Emang sih masih nyungsep sampai sekarang. Tapi jauh lebih baik, much better dibandingin tahun 2019. Ya sekarang kan kita udah bisa ya kayak bisa podcast lagi, ya kan bisa syuting lagi. Dan tadi juga senyum kok kita ngobrol have fun ya. Iya makanya gitu kan. Kalau mungkin kita podcastnya tahun 2020, mungkin saya sekarang sambil nangis-nangis, Kang, gimana nih Kang? Gitu. Udah lewat masanya, udah lewat. Sekarang gue ketawa-tawa aja udah, bisa mau gimana lagi gitu. Jadi saya ambil banyak hikmah lah dari situ ya. Jadi memang mungkin saya sih setelah introspeksi ya, tahu sendiri lah dunia politik kan seperti apa gitu. Sebetulnya seperti apa? Jujur, kalau mau jujur, saya nggak pernah bercita-cita jadi politisi, itu nggak pernah gitu. Itu semua karena kemauan Allah gitu. Saya nggak pernah berniat, saya nggak dalam 1000 tahun pun nggak pernah kepikiran mau jadi politisi gitu. Waktu itu tahun 2013 ada kesempatan ya, PKB waktu itu ini partainya waktu saya jadi PKB mencari beberapa public figure lah ibaratnya public figure untuk jadi caleg. Mungkin terinspirasi oleh PAN kali ya, PAN kan banyak itu tuh partai artis nasional. Karena isinya artis semua memang. Mungkin terinspirasi dari itu untuk bisa inilah
bisa memilih partainya juga, syukur-syukur juga artisnya bisa jadi gitu. Nah jadi waktu itu ada 13 artis di PKB tahun 2014 itu, alhamdulillah cuma saya sendiri yang jadi. Oh gitu. dari 13? Ada 13 artis. Satu yang jadi? Cuma saya doang yang jadi, kan berarti itu kan semua karena Allah yang mau, ya kan? Iya. Allah yang mentakdirkan saya untuk jadi anggota dewan. Nggak gampang berarti. Iya gitu, jadi waktu itu pun saya kampanye nih. Saya bukan kayak politisi yang orasi politik, nanti saya janji akan begini. Iya, gua nggak bisa. Artinya memang nggak ada basic politik gitu. Saya bukan pengikut partai politik manapun saat itu gitu kan. Nggak pernah juga dapat pelajaran politik, pendidikan politik, nggak pernah dapat, nggak pernah punya wawasan politik. Jadi begitu kampanye pun gue udah kayak jumpa fans saja. Cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget, foto-foto, tanda tangan, yang penting everybody happy gitu. Jadi gitu. Jadi berarti kan itu kemauan Allah, ya kan? Hah? Gue jadi gitu kan. Berarti hampir gak expect bener berarti. Gak expect, maksud saya ya sudah. Maksudnya gak gampang lah. Gini loh, pada saat itu pun pekerjaan saya lagi bagus-bagusnya. Saya masih punya sinetron yang ratingnya nomor 1 gitu. Yang apa tuh? Ada anak-anak manusia gitu. Waktu itu saya juga sama Primus. Lagi bagus-bagusnya itu juga. Bagus-bagusnya tuh. Primus udah jadi anggota dewan saat itu. Saya dapat masukan tuh, lu kalau jadi anggota dewan nyalek tuh lu harus gini. Dia guru saya juga sih pada saat itu. Oh, gitu dia udah loh. nyalek di PAN ya? Dia jadi anggota dewan gitu saat itu. Jadi ya memang itu udah semuanya udah takdir Allah lah kayak gitu ya kan. Udah jadi 5 tahun aman itu. Gitu jadi anggota dewan. Jadi saya benar-benar minim pengalaman. Butuh waktu, jujur, butuh waktu 2 tahun untuk bisa adjustment ya, menjadi seorang politisi. Awal-awal masuk ke dunia politik itu kan kayak ibaratnya kayak kita nggak bisa berenang, tapi lo dicemplungin ke kolam renang. Lo harus berenang dan lo harus selamat, jangan sampai tenggelam. Jadi belajar learning by doing. Gitu. Jadi belajar dengan sendirinya. Gimana gue jadi politik untuk nanya, untuk memberikan masukan-masukan, untuk ngomong di sidang-sidang tuh kayak apa, itu saya belajar sendiri, nggak ada sekolahnya kan. Berarti belum gitu. Selihai yang udah lihai lah dalam hal tanda petik gitu. Iya, saya butuh waktu 2 tahun tuh gitu untuk bisa belajar gitu. Tuh bisa dapat feel-nya sebagai seorang politisi itu awal-awal nggak adaptasi dapet. Dulu ya. Adaptasinya lah, menurut saya cukup lama gitu, karena saya kan ya itu tadi saya minim pengalaman dalam dunia politik. Saya ini seniman gitu, jadi ya kalau menurut saya ya, kalau politisi itu dia harus main sinetron tiap hari gitu. Ya berdrama kan? Tiap hari. Berdrama tiap hari. Begitu lo keluar rumah, lo berhadapan dengan publik, lo berhadapan dengan media apa dan sebagainya. Apa yang ada sesungguhnya terjadi gitu, apa yang ada dalam pikiran, mulut dan hati, tidak boleh serta-merta lo harus ungkapkan dengan segamblangnya gitu, nggak bisa, karena ada batas-batas tertentu. Nggak boleh apa adanya lah gitu. Nggak boleh. Harus dibagusin. Jadi gitu. harus ada koridor sesuai dengan yang diminta dari partai, dari fraksi, dari komisi gitu. Ada ketentuan lah ya supaya tidak melabrak koridor tadi ya. Betul ya, kalau enggak lo siap-siap aja di PAW gitu, pergantian antar waktu ya ganti kan. orang. Ganti orang, iya, pergantian antar waktu, ibaratnya dipecat lah gitu kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Jadi kadang capek juga. Gue harus ngomong apa ya, misalnya nih ada misalnya kenaikan BBM gitu, dalam hati kita nggak setuju gitu, tapi fraksi dan komisi kita bilang harus setuju. Gitu, gimana caranya tuh kita bersilat lidah supaya statement kita bukan statement pribadi tapi statement dari fraksi dan partai dan komisi, kan susah kan gitu, ya kan. Nah kalau seniman, lu main sinetron kan cuma di TV doang. Dan orang juga tahu. Iya gitu ya kan, lu pura-pura jadi tokoh ini gitu kan, jadi tokoh ini, abis lu main sinetron lu jadi Krisna lagi gitu. Kalau ini nggak bisa begitu, lu keluar rumah ya udah berhadapan dengan orang-orang, nggak bisa dengan segamblang apa yang harus kita ucapkan kayak gitu. Itu bedanya ya antara seniman dan politik. Kadang capek juga, kadang saya ngeluh juga gitu dalam hati,
gini amat jadi politisi gitu loh. Nah mungkin ya setelah saya introspeksi diri karena saya banyak ngeluhnya gitu kan, tapi gue banyak bohongnya nih gitu loh. Kayaknya gue bukan kerjaan yang cocok deh, gue kayaknya nggak happy jadi seorang politisi gitu loh. Nah, jadi mungkin doa saya didengar Tuhan, suara hati saya. Jadi udah lo nggak kepilih gitu. Saya lupa akan hal itu gitu. Udah lu jangan deh, balik lagi aja lu ke dunia karena emang sempat ngeluh gitu. berarti dalam hati ya. Sering ngeluh gitu karena gini loh, untuk lobby kan salah satu tugas anggota dewan itu adalah melobi kan, gitu loh. Nah melobi itu saya sebetulnya orang yang kurang bisa gitu loh. Bersilat lidah melobi supaya menggolkan satu program ya kan, menggolkan satu undang-undang atau dan sebagainya, itu kita perlu belajar banyak gitu loh. Ada ilmunya sendiri yang mungkin tidak bisa dipelajari di sekolah, tapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan gitu. Saya tuh nggak dapet feel-nya gitu loh, untuk ngelobi itu saya kurang. Terus udah gitu juga harus cari-cari muka sama orang-orang yang berkepentingan, kayak ketua umum gitu kan, kayak orang-orang penting-penting lainnya. Saya tuh bukan orang yang gampang bisa cari muka gitu loh, nggak bisa saya, namanya seniman ya udah ya gitu-gitu aja. Perlu bersiasat, berstrategi lah ibaratnya gitu begitu. ya. Itu saya nggak bisa kayak Kalau gitu. seniman kan tinggal dikasih skrip ya jalanin. Jalan aja skrip. Udah gitu. Nah itu kadang-kadang saya tuh capek gue jadi politik ya. Gitu kan. Itu didengar Allah. Iya ternyata didengar Allah gitu. Bisa jadi membahayakan diri saya gitu loh kalau nggak hati-hati. Ya bisa kejebak korupsi, ya kan, kejebak ya mungkin ikut-ikutan proyek-proyek yang nggak seharusnya fiktif, yang seharusnya nggak boleh dilakukan, gitu, yang apa istilahnya yang merugikan masyarakat gitu. Jadi banyak jebakan-jebakan juga di situ yang banyak ya. Banyak itu saya akui banyak gitu. Untungnya alhamdulillah saya selamat lah dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kalau cuannya, mohon maaf ya, kalau dapat cuannya banyak dari anggota dewan, pas nyalonin berikutnya harusnya nggak pusing jual aset ya. Bisa jadi begitu, iya gitu. Sederhananya gitu. Nah masalahnya saya normatif doang. Jadi iya. waktu jadi anggota dewan, nggak berani gue, banyak sih tawaran-tawaran. Ini ada program peluang ini, tuh banyak. Ini ada proyek ini, lo mau nggak lu harus gini. Oh begitu. Takut lah gue gitu, ya kan, nggak aman gitu, nggak udah. Saya normatif aja ya, udah dapat tunjangan, dapat gaji, dapat uang reses ya saya pakai buat sebagaimana mestinya gitu kan, nggak saya korup gitu. Bolehlah korup buat jajan bakso doang sih nggak apa-apa. Iya. Mie ayam juga ya. Ayam juga gitu. Jadi ya udah, makanya saya tidak sekaya seperti anggota-anggota dewan lain yang mungkin lebih berani dari saya gitu ya. Tuh saya nggak bilang nakal ya, tapi lebih berani mungkin gitu ya. Tapi lebih berani itu konotasinya ke situ tapi ya. Ya terserah di ini sendirilah. Yang dengan kita ya, dari kita. Ya. Dipikirkan sendirilah seperti apa gitu kan. Saya tidak seberani itu gitu. Jadi ya udah normatif aja. Jujur kalau saya pada saat itu tidak memakai uang yang saya dapatkan di dunia politik di anggota dewan selama 5 tahun itu saya udah hitung-hitung ya, uang gaji, tunjangan, reses, kunjungan ini, kunjungan itu saya taruh waktu itu saat itu saya punya bisnis lain gitu, yang nggak perlu make gaji tunjangan dari DPR. Itu dalam 5 tahun itu saya bisa ngumpulin 15 M gitu. Sorry. Saat itu. Kalau jadi anggota dewan, iya, dikumpulin gitu. Tapi yang normatif ya, bukan yang hasil dari yang macam-macam gitu, korupsi dan lain-lain gitu. Ya 5 tahun 15 M lah bisa dapat. Bisa dapat segitu. Tapi itu termasuk kecil gitu. Ya kalau saya main sinetron 5 tahun tiap hari nggak berhenti, bahkan bisa lebih dari itu. Gitu. Sebetulnya nggak gede-gede amat sih gitu. Karena sebelumnya pernah ngalamin cuan yang lebih gede daripada itu. Betul. Nah cuman masalahnya tadi saya bilang kalau di dunia entertainment kan fluktuatif ya kan, kadang panen, kadang paceklik gitu ya kan.
Kalau lagi nggak ada, Nggak ada so, ya, kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan nganggur nih gue nih, gitu. Kalau di situ kan ya udah digaji sama negara Sama gitu kan. 5 tahun aman. Walaupun tidak sebesar pendapatan di dalam dunia entertainment. Gitu, Iya. seperti itulah. Aduh jadi aus gue nih. Ya, minum dulu. Kalau pembelajaran terbesar ya, pelajaran terbesar ketika menjabat jadi wakil dewan sebagai wakil rakyat itu apa tuh? Jadi ternyata dunia politik itu tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu ya. Tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita tidak mempunyai jiwa politisi yang benar-benar untuk mensejahterakan rakyat, kita bisa terjebak permainan-permainan yang mengandung unsur tidak baik lah gitu. Jadi memang kita harus menetapkan diri kita dulu nih, bahwa kita jadi anggota dewan, memang tujuannya salah satunya adalah selain membuat undang-undang adalah mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di dapil yang mengusung kita, gitu loh. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu untuk memberi memberi bantuan, untuk memberikan harapan-harapan, mewujudkan harapan-harapan mereka itu tidak semudah Tidak itu. sesimpel itu lah Tidak ya. sesimpel itu. Kepilih tiba-tiba bisa wujudin. Ya, nah orang-orang tuh taunya gitu, makanya saya juga kadang-kadang stresnya gitu jadi politik. Sangkanya tuh saya kayak sinterklas gitu. Begitu jadi anggota dewan, saya duitnya banyak, mereka tinggal minta. Jadi mintanya tuh aneh-aneh aja. Ada yang minta program, ada yang minta proyek, bahkan ada yang minta, misalnya Mas Krisna nih gue mau nyunatin anak gue, bantu dong gitu kan. Mending bantunya cuma 500.000 gitu. Enggak, mintanya ini juta gitu kan. Jadi ada-ada aja gitu. Gue bukan kantong duit nih gitu. Itu orangnya sampai datang ke rumah atau? Ya ke kantor, ya ke rumah, ya kadang-kadang tahu WA saya gitu. Jadi kayak menteror saya dengan alasan gue kan udah pilih lo gitu. Ya lo sekarang lo harus mau dong. Ya balikin, bantu balik gitu. Kadang-kadang mereka, Mas bantu saya dong 1M nih, saya buat usaha ini. Ngegampangin. Segampang. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak tahu gitu loh, nggak tahu sebetulnya nggak seperti itu. Gitu, mekanismenya untuk mendapatkan uang negara yang harus dikeluarkan ke dapil tuh nggak kayak gitu. Mungkin gitu dengan Mas Krisna yang nggak gitu, dengan yang lain kan nggak tahu kan. Ya saya nggak tahu, kalau saya karena saya lurus-lurus aja ya nggak gitu loh. Kalau memang ada dananya untuk itu ya nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya uang reses gitu kan, uang reses sebetulnya nggak gede-gede amat sih. Sekitar waktu itu Berapa dapatnya dulu? zaman saya ya 150 juta gitu. Sekali reses. Sekali reses. Tahun berapa kali? 3-4 kali, kadang-kadang 3, kadang 4 kali. Nah itu terserah kita mau dipakai buat membantu apa, terserah gitu. Kan itu banyak apa sih yang masuk tuh apa namanya? Anggaran. Ya anggaran-anggaran dari dapil tuh banyak yang masuk gitu kan. Ini buat betulin masjid, betulin jalan, proposal. Aduh, udah lama nih gua nggak ikut. Mau proposal aja sampai ribet ngomongnya. Kayak gitulah gitu. Misalnya nih saya ada di Komisi 10. Komisi 10 kan tentang pariwisata, ya kan, pendidikan, perpustakaan nasional, terus Kemenpora, semua ada di situ. Nah, tiba-tiba ada yang minta anggaran buat bikin masjid, ya kan sebetulnya nggak ada di situ, ya kan? Buat bantuin deh Mas, ini buat renovasi masjid, sebetulnya nggak ada anggarannya, gitu. Maksudnya kalau ada pun di yang bidang lain mungkin ya? Iya bidang lain, gitu. Misalnya kalau mau minta untuk kepentingan olahraga, pentingan pariwisata, pentingan pendidikan, ayo ada gue gitu misal. Tapi juga nggak gede-gede amat karena kan mesti bagi-bagi gitu. Nah ini kadang-kadang mintanya tuh yang kayak gitu loh, yang nggak sesuai dengan komisi kita gitu. Tapi mau nggak mau kita kadang-kadang mesti ngada-ngadain gitu. Jadi sebetulnya nggak semudah itu jadi anggota dewan gitu. Banyak tantangannya ya, terus juga banyak makan hatinya juga gitu. Kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain-lain sih yang udah mungkin 2 periode, 3 periode, 4 periode mungkin mereka udah lebih santai menghadapinya gitu. Kalau saya kadang-kadang sering makan hatinya gitu. Mereka nih tahu nggak sih gue nih kagak ada di komisi itu. Lu jangan minta-minta gue. Dan mereka mintanya tuh kadang agak setengah maksa. Kadang-kadang ya itu dia tadi bilang lu kan udah gue pilih gitu. Masa
nggak ada sih dana buat ini gitu, karena suka maksa kayak gitu, kayak gitulah. Jadi pembelajarannya banyak ya. Jadi untuk membahagiakan semua orang itu dalam dunia politik, terutama dapil yang kita usung, tidak semudah itu, karena tetap aja dalam ruang lingkup politik ya semuanya harus dipolitisir gitu. Taruh misalnya saya dari partai A gitu, Kang Ridwan dari partai B gitu, Kang Ridwan minta tolong nih sama saya gitu, walaupun secara naluri saya sebetulnya pengen nolong, nggak bisa. Kebijakan partainya beda. Kebijakan partai, karena kita nggak sekoalisi pula gitu. Mentok di situ. Nah kalau sekoalisi masih mending dah gitu ya kan, ini nggak sekoalisi udah berlawanan banget. Nah kadang-kadang kayak gitu. Dan kita perlu bersilat lidah untuk mempertahankan argumen partai. Betul sekali. PR-nya di situ. Nah, PR-nya di situ gimana? Kalau di skrip kan orang udah tahu bahwa ini emang buat acting. Ya, tapi betul. ini kan hidup nyata. Iya, tapi kadang-kadang ya saya bodo amat lah. Akhirnya saya ya pakai dana pribadi aja, nggak pakai dana program gitu, nggak pakai dana disediakan pemerintah dan sebagainya, nggak gitu. Udahlah, gue nyumbang pribadi aja lah karena kemanusiaan. Udah gitu aja sih. Pada akhirnya gitu. Walaupun tidak sebesar yang mereka minta. Misalnya mereka minta berapa, misalnya minta 10 perak gitu. Ya ini gue ada 1 perak atau 2 perak. Yang penting gue nyumbang ya gitu. Tapi kadang-kadang masih ada juga tuh yang julid. Anggota dewan ngasih cuman segini. Ada yang julid begitu. Bayangin gak sih? Lu bayangin gak sih ada berapa juta orang di dapil, kalau semuanya ngomong gitu boncos lah gua. Mendingan gua gak jadi anggota dewan. Iya kan? Mendingan ya udah, mendingan main sinetron aja udah gitu. Soalnya orang nggak tahu Mas Tisa nggak main gitu-gitu. Iya, masalahnya itu karena mungkin ya kebanyakan seperti itu gitu. Cuman saya enggak gitu. Makanya alhamdulillah ya selamat-selamat aja sampai selesai. Nggak gitu. ditangkap lah gitu. Ya makanya hikmahnya mungkin ketika Allah tidak memberikan izin saya lagi untuk jadi anggota dewan, menyelamatkan saya juga gitu, karena mungkin kenaifan saya, kebodohan saya gitu kan, dalam dunia politik mungkin kalau saya jadi lagi bisa jadi saya terjebak untuk hal-hal yang tidak baik itu, bisa jadi gitu kan. Ini jalan Allah lah, sekarang kembali ke jalan yang lurus lagi. Ya gitu. Kalau sehari-hari ngapain sih anggota dewan? Nah. Ya itu dia, kita banyakan meeting-meetingnya. Ada gitu. ngantor gak sih? Ada jam kerja? Atau enggak. Jadi kita jam kerja itu tergantung kegiatan, terutama meeting di komisi, meeting di fraksi, gitu, meeting di badan-badan DPR yang lainnya, gitu. Kalau ada meeting baru kita kerja. Kalau enggak ya udah duduk-duduk aja di rumah. Ini polos amat. Ya habis mau ngapain? Iya kan? Mau ngapain? Ke kantor nggak ada tugasnya, nggak ada kerjaannya, ya kan? Semuanya kerja di luar gitu. Di rumah ngapain? Udah diem aja di rumah atau jalan-jalan. Atau kalau yang punya proyek ngurusin proyek gitu. Iya, saya kan nggak punya. Benar-benar waktu itu fokus jadi anggota dewan ya anggota dewan. Mau main sinetron takut dijulitin masyarakat, lu udah jadi anggota dewan. Betul, sebetulnya nggak ada larangan ya, lu main sinetron main aja gitu kan. Kalau memang waktunya tidak bentrok dengan kegiatan dewan gitu. Tapi kan ada ya artis sambil syuting juga ada ya? Ada, tapi biasanya mereka cuman main di weekend misalnya, karena kan udah Jumat Sabtu Minggu tuh udah nggak masuk kantor gitu. Jadi rapat-rapat itu cuma sampai Senin sama Kamis. Saat ini saya bicara zaman saya ya, sekarang saya nggak tahu peraturannya, mungkin bisa berubah lagi gitu. Jadi pada saat itu kalau nggak ada apa-apa ya udah saya ya kalau nggak di rumah ya paling ngider Jakarta aja udah mau ngapain gitu. Iya, tapi bukan kulineran, bukan ya? Kadang-kadang juga, gitu. Makanya saya tahu mana ada informasi makanan ini enak, makanan itu nggak enak, tapi di lidah Coba saya nggak cocok. nggak cocok, udah males gitu. Jadi semangat 45-nya awalnya pengen nyobain, cuman kebanyakan nggak cocok. Nggak cocok gitu. Ya kayak gitulah kira-kira tugas anggota dewan itu. Berat nggak berat deh gitu kadang-kadang. Jadi ada juga yang datang duduk
diem duit. Ada ya. Ada yang begitu, nggak ngomong apa-apa gitu. Masuk lagi di rapat duduk aja. Ya udah duduk aja, diem aja, lo mau ngapain pun juga nggak apa-apa juga. Nah itu, tapi kan kita punya tanggung jawab moral kan gitu loh. Masa kita udah jadi anggota dewan Dibayar mahal bayar juga. mahal, ya kan, nggak memberikan kontribusi apa-apa sih, nggak memberikan pemikiran apa-apa, walaupun kadang-kadang komisi yang kita duduki itu tidak sejalan dengan studi keilmuan kita gitu loh. Kalau saya waktu itu masih di komisi 10 masih oke Masih lah. nyambung. Masih nyambung, ada Yang mutusin siapa tuh ke komisi ini? fraksi. Oke. Masih ada budaya, masih ada pariwisata, ya kan, masih ada pendidikan. Kita masih bisa lah gitu. Masih bisa kita pelajarin. Nah, yang saya bingung tuh, yang saya dipindahin ke komisi 11 waktu itu. Sempet dipindahin. Iya, tau nggak komisi 11 itu apa? Apa tuh? Keuangan negara. Gue gimana ya, nggak punya basic keuangan gitu. Padahal itu jujur ya, komisi keuangan negara itu komisi paling becek gitu. Keuangan negara kita tuh di antara seluruh komisi itu tuh udah yang paling dihormati deh. Dan paling pengen ke situ Gitu. orangnya. Semua orang tuh, sementara saya nggak kepengenan di situ, tiba-tiba dicemplungin ke situ. Jujur bingung juga gue mesti ngapain nih gitu kan. Ya pada akhirnya saya memperjuangkan juga nasib seniman gitu. Misalnya gimana cara mendapatkan akses kartu kredit lah gitu yang ramah terhadap seniman. Kan biasanya seniman suka susah tuh dapetin kartu kredit, ya kan, dapetin. Nggak gampang cairnya ya. Ya gitu kan. Kalau mereka nggak punya bisnis lain, ya kan. Ya akhirnya apa yang saya bisa di dalam dunia keuangan negara itu saya hubung-hubungkan semuanya dengan kesenimanan saya gitu loh. Apa nih kira-kira yang kurang dari dunia seni yang kira-kira negara belum bisa memberikan aksesnya secara keuangan kepada seniman gitu. Jadi mau nggak mau ya disitulah saya bisa ininya. Karena kan kalau misalnya hitung-hitungan untuk misalnya negara harus begini harus begitu, saya nggak punya ilmunya, jujur saya nggak punya ilmunya. Belajar setahun 2 tahun pun belum tentu bisa gitu ya kan. Akhirnya ya cuman di situ, alhamdulillah sih cuman dapat 8 bulan, pindahin lagi ke komisi apa ya, tenaga kerja. Tapi mending lah ya. Masih mending lah. Ini keuangan. Tenaga kerja sama kesehatan gitu, masih mending lah gitu. Nah terakhir, jadi saya selama menjabat tuh sempat di 3 komisi. Yang pertama komisi 10, komisi 11, dan komisi 9. Oh emang ada rotasi juga emang dari fraksi itu? Suka-suka fraksi aja. Jadi kadang-kadang nggak ngasih tahu ke kita. Oh gitu. Jadi suatu saat saya masih ya udah ngantor seperti biasa, nggak dikasih tahu. Saya langsung masuk ke kantor komisi 10, staf komisi 10 bilang sama saya, Mas Krisna maaf, Mas Krisna sekarang udah nggak di komisi 10. Lah, gue di mana? Gue dipecat? Enggak Mas, pindahin ke, coba Mas tanya lagi ke ini, ke fraksi. Nanya, gue sekarang di mana nih? Oh ya, kita ini mindahin kamu di komisi Pak Krisna, pedangnya Pak Krisna. Di komisi 11, hah? Komisi 11 tentang apaan? Keuangan negara. Jadi gue sekarang ini langsung keuangan, iya. Dan lu harus langsung bisa, gitu kan, gila kan, gitu. Jadi ini datang mau meeting, pas datang ternyata udah bukan di sini. Udah bukan di situ. Oh meetingnya belah sana gitu kan, gitu. Dan nggak dikasih tahu, gitu. Emang nggak ada pengumuman di WhatsApp grup gitu? Nggak ada. Seriusan nggak ada? Ini kalau saya yang alami ya, yang saya Iya, alami iya, begitu. iya. Nggak tahu deh kalau yang lain. Ya kan bisa jadi ada atau Iya. di yang lain atau bisa miss kan, bisa jadi. Cuman yang Tapi Mas Krisna, nggak ada, memang nggak ada. ya kan bisa jadi ini kita kalau ngomong positif ya bisa Iya. jadi miss. Tapi kenyataannya nggak Nggak nerima ada, kan? nggak terima gitu. Jadi ya sudah, mau nggak mau jalanin aja udah. Gue ngapain nih komisi 11, gue nggak punya backgroundnya kan. Jadi nggak gitu. nanya berarti, nggak komen. Setelah beberapa waktu, Di awal-awal, saya mikir juga kan, makanya apa nih yang bisa gue berikan nih untuk kontribusi gue di komisi 11 nih. Ya udah akhirnya saya hubung-hubungkan dengan ya keuangan yang kadang keuangan dari negara, program-program dari negara atau dari swasta gitu, yang kadang tidak ramah terhadap para seniman. Akhirnya saya ya ke situ, salah satunya itu gimana caranya dapetin kredit rumah gitu kan, misalnya kredit kartu kredit atau diperjuangkan situ gitu ya semacam itulah. Yang penting ada kontribusinya, yang penting gue ngomong. Emang
Ada, tapi kan ada juga yang nggak ngomong kan? Ada juga ya, cuman itu dari saya bilang datang, duduk, diem, duit. Emang gitu. satu ruangan berapa orang tuh ketika satu komisi? Gitu? Beda-beda. Kalau di komisi 10 waktu itu ada 52 anggota. Oh banyak ya. Komisi 11 waktu itu 48, komisi 9 berapa lupa saya. Itu secara fasilitas ya? Ya. Anggota dewan kan ada staf khusus dan lain-lain. Ada. Itu diberikan emang oleh pemerintah? Ada. Waktu zaman saya ada namanya bukan staf khusus ya. Apa sih namanya? Ya semacam staf khusus lah. Semacam staf khusus ada 5 orang. Oh, difasilitasi itu? Ya, 5 orang, 3 dari saya, ya, 3 dari pribadi. Saya boleh ngajak orang siapapun gitu yang kira-kira cocok untuk tenaga ahli, sorry. Oh iya, tenaga ahli. Kalau staf khusus tuh buat Presiden, kementerian, ya. buat eksekutif, legislatif itu tadi tenaga ahli. Terus 2 lagi orang dari fraksi, gitu. Jadi orang dari fraksi dipekerjakan untuk membantu saya. 2 orang lagi itu, jadi waktu itu ada 7 itu asisten arti katanya yang mengerjakan sesuatu yang bersifat administratif, ngetik-ngetik dan laporan-laporan lah apalah gitu. Oh banyak ya, secara fasilitas ya, timnya juga ada ya? Bukan saya yang bayar, negara yang bayar gitu. Dan mereka itu membantu kan, artinya secara teknis membantu banget. Ketika mau meeting rapat, data-datanya disiapin dulu gitu ya? Betul, itu yang mereka kerjakan buat saya, jadi mempermudah lah gitu. Tapi kita juga harus punya pengetahuan juga itu tentang topik apa yang akan dibahas gitu. Jadi nggak serta-merta kita menelan mentah-mentah apa yang diberikan kepada dari TA gitu, dari tenaga ahli itu. Iya, Mas, waktu itu kan udah selesai, anggaplah 1 periode ya. Iya. Kan ketika memutuskan melanjutkan itu kan tadi kan dibilang pede ya, percaya diri sampai hutang dan sebagainya gitu. Kan ada momen kali ya di mana tidak terpilih gitu ya. Dan saat itu kan udah merasa feeling ini gua nggak bakal dapat nih kayaknya. Enggak, justru pada saat itu mungkin ya kesombongan jiwa gitu ya. Ya itu dari saya bilang, gue incumbent, gue terkenal, gue ada uang, gitu. Masa iya sih, gitu. Yang tahun pertama aja gue bukan siapa-siapa, gue bisa kepilih kok, gitu. Sekarang gue udah punya modal nih, gitu. Masa gue nggak kepilih, sombong dong, kan? Gitu. Itu sebelum pemilihan. Iya, sebelum pemilihan. Bahkan ketika pemilihan pun masih gitu. Pas masih pencalekan, pas kampanye pun juga ini apa namanya? Pede karena kan walaupun dapil baru, ya kan partainya baru juga, masyarakat kan maksudnya kenal saya gitu loh. Artinya mereka nyambut saya gitu loh. Maksudnya tetap tetap nggak sepi gitu loh, kampanyenya tuh rame gitu. Terus udah gitu ditambah dengan statement ketua umum yang bilang insya Allah jadi. Partai apa gitu. sih yang kedua? Yang kedua Nasdem. Gitu. Jadi makin pede gitu. Oh, partainya lebih besar gitu ya. Dan ternyata di dapil Jabar 10 itu dari Nasdem zong semua, nggak ada yang dapat. Ya, untungnya itu. Oh ya udah, kita sama-sama nggak ada yang dapat. Sedih bersama dong. Sedih bersama gitu. Sempat kumpul berarti? Hah? Sempat kumpul? Enggak sih, karena kita satu sama lain tuh di situ masing-masing juga ya? Kurang bagus ya hubungan antara caleg-caleg. Oh, karena bersaing juga iya, kan? Bersaing gitu. Kalaupun ada yang lolos, bersaing karena cuma ada 1 atau 2 yang maju kan? Iya, betul. Jadi ya udah, ya begitu udah selesai ya udah kelar masing-masing aja, udah nggak kenal lagi. Dan nggak ada satupun yang dapat. Nggak ada satupun yang dapat. Ya maksudnya itu hiburan buat saya juga sih. Gitu. Untungnya nggak ada yang dapat gitu kan. Masih untung. Orang Jawa gitu. Untungnya gitu kan. Ya kayak gitulah, Mas. Nah itu kan nggak kepilih ya. Ketika nggak kepilih itu kan lihat dari quick count dulu mungkin ya di awal. Atau dari mana waktu taunya? Iya, dari quick count. Udah. Pas setelah tahu quick count, titik sedihnya ada nggak sih pas? Waduh, ini gua nggak dapat nih, gua udah hutang nih gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada, mulai khawatir gitu. Dan benar ketika udah penghitungan terakhir, bener nggak ada yang kepilih. Udah, waduh stres nih, nggak kepilih. Ya nggak jadi anggota dewan lagi. Ya sudahlah gitu. Gue masih bisa
tapi nggak apa-apa lah, gue masih bisa ini apa namanya balik lagi ke dunia entertain gitu, main sinetron, udahlah gampang. Segampang itu tadinya saya saat pikir. itu masih jadi ketika tidak terpilih masih belum berat banget. Belum berat banget karena masih ada harapan di dalam dunia entertainment gitu loh. Udahlah gue main sinetron aja lagi. Segampang itu saya pikir akan semudah itu gitu loh. Tapi ternyata tidak. Ada COVID. Tuh gitu. Jadi banyak ya setelah saya introspeksi diri, mungkin juga saya kurang amanah dalam dunia politik gitu loh. Arti kata ini Allah yang mengamanahkan saya jadi anggota dewan, takdir saya jadi anggota dewan, mungkin kerjaan saya kurang amanah, banyak ngeluhnya juga gitu ya kan. Ngeluh jadi anggota dewan. Betul, ngeluh jadi anggotanya, apa sih kerjaan gue ini sebetulnya gitu. Ya, nggak sesuai dengan hati lah. Betul, nggak sesuai dengan hati. Jadi makanya ya itulah makanya kadang-kadang suara hati ya atau omongan kita tuh memang itu doa ya, doa itu. Jadi akhirnya ya nggak dikabulin. Gitu. Iya. Dikabulin, banyak ngeluhnya. Waktu jadi anggota dewan tuh banyak ngeluhnya. Dalam hati gitu. Kan? Ya dalam hati ada. Mungkin juga ada. Kadang-kadang kan bicara juga gitu sama orang, kerjaan gue apa sih? Gue kayaknya nggak ngapa-ngapain, gue cuman, ya apalagi saya waktu itu cuman jadi anggota biasa ya, cuman jadi pion biasa aja, nggak menjabat jadi. Ada pejabatan lah. Iya, nggak ada jabatan apapun gitu lah. Fraksi misalnya, ya di fraksi. Anggota lah ya bahasanya di komisi atau di badan-badan DPR lainnya saya nggak ada gitu. Jadi ya udah, ya begitu-gitu aja. Jadi pelengkap aja. Jadi pelengkap doang. Asal gitu. ngomong aja itu. Jadi kadang-kadang banyak keluhnya gitu. Kadang-kadang suka ngebanding-bandingin waktu kayaknya gue kerjaan gue di dalam dunia entertainment dulu gue lebih dinamis ya gitu loh, lebih variatif, gue lebih happy. Itu mengeluh kan artinya, ya kan? Nah ternyata itu nggak boleh seperti itu. Artinya saya kurang bersyukur jadi anggota dewan tuh, saya kurang bersyukur. Makanya nggak dipilih lagi. Itu dia. Saya bisa bilang begitu setelah berapa tahun kemudian. Dan bisa ketawa sekarang Sekarang ya. bisa ketawa. Sebelumnya sampai nangis darah. Kalau sekarang kan transisinya bolak-balik nih dari mulai artis jadi anggota dewan. Kemudian sekarang kan di artis lagi gitu. Itu gimana sih proses menghadapinya? Apalagi kan sekarang di dunia sekarang kan banyak untuk jadi public figure kan nggak hanya cuman jadi ada selebgram dan lain-lain, kompetisinya juga berbeda ya. Itu gimana tuh? Saya udah uzur. Usia saya sudah tidak muda lagi, jadi saya pikir saya tidak perlu berkompetisi dengan pendatang-pendatang baru. Oh iya, masih muda. Iya kan? Kita punya posisi punya posisi yang berbeda, punya peran yang berbeda. Mungkin dulu saya masih jadi peran-peran yang bapak-bapak muda dan sebagainya. Mungkin sekarang peran saya jadi kakek-kakek gitu. Kan nggak banyak orang jadi kakek-kakek. Cuman, nggak enaknya gini nih dalam dunia entertainment ya. Saya jujur aja nih sekalian mau curhat dikit nih, kalau di dunia entertainment di Indonesia makin kita tua, makin menurut saya tidak dihargai, terutama secara materinya gitu loh. Jadi misalnya honor saya dulu zaman saya masih muda, masih naik daun dan sebagainya bisa dapat 10 perak, mungkin sekarang apalagi setelah pandemik gitu, ya mungkin bisa cuman setengahnya gitu. 5 misalnya 5 perak gitu. Take it or leave it. Lu mau apa enggak? Dan peran lu juga udah bukan peran penting. Lu bisa diganti sama siapapun lagi. Bisa siapapun lagi yang mungkin honornya jauh lebih murah dari lo yang honornya cuma seperak 2 perak gitu. Jadi kadang-kadang mau nggak mau kita ya sudahlah. Ya mau nggak mau. Oh iya memang zaman udah berubah, udah nggak seperti dulu lagi, terutama sejak COVID. Ya saya harus sesegera mungkin menyesuaikan dengan kondisi itu gitu. Udah nggak bisa bersombong-sombong real. Gue senior loh, gue punya banyak prestasi nih dalam dunia entertainment loh, gue punya banyak pengalaman. Nggak bisa kayak gitu juga gitu, nggak masa bodoh siapa lu gitu. Karena banyak orang yang sekarang memang ya butuh kerjaan dan mereka mau dibayar berapapun gitu untuk peran-peran yang memang dalam dunia entertainment seusia saya udah nggak terlalu dikedepankan lagi lah gitu. Jadi ya saya karena bukan peran utama lah. Bukan peran utama lagi gitu sekarang ini. Jadi ya sudah take it or leave it. Mau nggak mau saya harus bertahan karena saya juga bukan pebisnis seperti Akang. Jadi ya udah saya nggak punya kerjaan lain selain di dunia entertainment ini dengan kondisi yang sudah jauh berbeda dari sebelum COVID
gitu, take it or leave it. Sebelum COVID dan sebelum jadi anggota dewan. Betul, betul. Kayak gitu. Ya udah, terus gitu aja. Walaupun sebetulnya emang kalau bicara usia, pendatang baru kan kebanyakan usianya masih muda ya, betul ya. Betul. Tapi mereka jadi pemeran utama. Pemeran utama karena memang ya yang dijual kan memang yang muda-muda. Saya pernah ngalamin itu puluhan tahun. Di masa emasnya ya. Di masa-masa keemasan. Gitu ya. Ya kita tahu diri juga lah gitu. Itu masa ya kan? keemasannya waktu di usia berapa dulu, Mas Ihsan? Tahun 2000 lah. Tahun 2000 sampai 2014 tuh. Lumayan lama. Lumayan lama ya. Kadang orang ada cuma sebentar udah gitu hilang. Alhamdulillah karena saya mulai dari saya tuh mulai karir sebetulnya dari tahun 80-an gitu. Dari tahun 80-an tuh saya sudah Tadi saya belum lahir. tahun 88, 89 tuh udah jadi figuran-figuran film. Gitu. Awalnya jadi figuran dulu. Awalnya jadi figuran gitu. Jadi saya itu memang kalau ditanya dari saya kecil ya, lu pengen jadi apa? Orang kan kebanyakan pengen jadi dokter, insinyur, pilot dan sebagainya. Enggak, gue pengen jadi artis. Dari kecil? Gitu, dari kecil gitu. Karena mungkin keluarga saya keluarga seniman gitu. Jadi darah seniman itu nggak bisa dibohongin. Dan alhamdulillah setelah 17 tahun saya mencanakan diri pengen jadi artis tahun 1982 ya. Oh, benar. Gue pengen jadi artis gitu kan. Baru dapat itu tahun 90-an saya udah mulai jadi skuter selebriti kurang terkenal. Ada istilah skuter. Iya karena masih ini kan. Figuran gitu. Tapi lumayan dapat banyak peran gitu. Nah tahun 2000 setelah saya sinetron Aku Ingin Pulang meledak. Nah di situ saya bener-bener ya istilahnya masa keemasan saya lah sampai tahun 2014 itu sebelum saya jadi anggota dewan. Jadi lumayan rentang waktunya lumayan lama dan perjuangan saya pun lama dari tahun 82 ke tahun 2000 tuh 18 tahun saya berjuang tanpa ada ya zaman dulu kan komunikasi juga nggak ada handphone. Ada ya WA, kan? apalagi. WA nggak ada. Bahkan pager aja dulu kan belum ada gitu. Langka. Iya, makanya. Jadi cuman dari telepon pun nggak punya di rumah. Jadi kalau mau berhubungan dengan PH tuh dulu ya mesti ke telepon umum pakai cepean gitu koin. Maksudnya nanyain ada lowongan nggak? Ada kapan syuting di mana gitu? Nggak bisa begitu, nggak bisa nanya juga. Kita mesti datang dulu. Lihat langsung. Iya, langsung ke PH-nya kayak ngelamar kerjaan gitu. Kadang kan pasti gitu. Figuran juga kan saat itu. Ya kan? Kadang-kadang juga dapetnya cuma figuran, dibayar ceban gitu. Iya. Ceban 10.000, belum dipotong agency fee 2.000, cuma dapetnya 8.000. Tapi kan saat itu 8.000 lumayan lah. Lumayan, gitu, bisa buat hidup gitu. Dan saat itu sesuai passion juga kan? Betul, sesuai passion. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, terus kan sekarang apa ya namanya? Sekarang kan kondisinya udah tidak sama ya. Tidak sama. Ya. Apa rencana ke depan? Saya tetap berjuang, tetap mempertahankan pekerjaan saya dalam dunia entertain. Artinya saya belajar dari pendahulu saya, senior saya bisa bertahan sampai mereka tiada, mereka bisa bertahan di dalam dunia entertain gitu. Karena mereka benar-benar murni seniman. Saya mendedikasikan diri jadi seniman karena memang saya pure seniman gitu loh. Mereka bisa, saya pasti bisa. Pasti ada jalan gitu. Pasti ada orang-orang legend ya yang kayak ini sampai mohon maaf ya, sampai sepuhnya tuh main film gitu. Iya, bahkan ada beberapa yang meninggal pun dalam di lokasi syuting tuh ada gitu. Ya udah, saya memang nggak bisa, saya tidak berpikiran untuk pekerjaan lain, coba jadi politisi udah pernah dan ternyata tidak sesuai dengan jiwa gitu kan. Dan beban gitu, ya udah balik lagi, walaupun sekarang ini jauh lebih istilahnya lebih berat gitu, karena saya ibaratnya gini, orang udah kenal saya gitu, udah telanjur kenal saya mau meniti karir di usia saya yang sekarang udah 56 tahun ini pun juga susah, kondisinya udah beda nggak kayak dulu gitu, tapi mau nggak mau saya harus jalanin gitu. Saya bertahan sekuat saya gitu. Karena saya juga nggak tahu saya mesti jadi apa lagi gitu loh. Karena keahliannya udah di sini. Keahlian saya di sini ya di dunia entertain ya, artinya saya bisa nyanyi, saya bisa nge-MC, saya bisa model, saya bisa main sinetron, ya udah sekasihnya Allah aja mau ngasih saya apa. Alhamdulillah sejauh ini dari pandemi kemarin sampai sekarang
ya here I am. Iya. Nggak gila kan saya? Masih ada. Iya, masih waras. Masih waras gitu. Jadi bertahan aja. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang neko-neko, bukan waktu saya jadi jadi anggota dewan, waktu saya jadi masa jaya pun juga saya bukan orang yang neko-neko. Misalnya tiap 2 tahun harus ganti mobil, ganti handphone, saya pengen punya ini, punya itu. Enggak. Bukan karena gaya hidup juga. Bukan. Saya bukan tipe orang yang gitu, hedonis. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Jadi saya bisa hidup apa adanya itu, alhamdulillah. Saya masih punya jiwa itu gitu. Jadi ketika ya udah lo cuman bisa begini, ya udah begini, jalanin gitu. Toh dulu waktu lo belum jadi artis terkenal pun ya lo memang ya begitu gaya hidup lo. Jadi gini loh, sekarang nih kayak saya dikembalikan ke masa-masa awal saya meniti karir sebagai artis, cuman bedanya saya sekarang udah terkenal dan usia saya udah tua gitu. Kayak sekarang nih jujur, saya nggak punya mobil saya 3 habis. Sekarang? Bablas ya kan zaman itu, iya, tapi sekarang nggak punya mobil? Nggak punya mobil, jadi saya kesini tuh nge-grab gitu. Mudah-mudahan bisa kebeli mobil amin gitu. Ya udah, dulu awal karir saya pun tahun 80-an 90-an ya saya begitu, sekarang dikembalikan lagi. Jadi kayak saya tuh semacam diingatkan, dicuci lagi sama Allah gitu loh, hati saya, pikiran saya, apa semuanya tuh dicuci gitu lah ibaratnya gitu. Jadi sama kondisi pun dikembalikan lagi. Sekarang kemana-mana ya naik umum gitu, untung sekarang ada Grab ya. Gitu, ada Grab, ada nggak susah ya, nggak terlalu susah. Naik kereta juga udah enak gitu kan, nggak kayak zaman dulu gitu. Nyaman gitu. Jadi ya dipermudah juga lah dan sama nikmati Allah, aja lah ya. Saya nikmatin. Alhamdulillahnya saya pernah mengalami masa-masa itu di awal karir. Jadi ketika saya sekarang ditempatkan di posisi itu, gue nggak kaget, nggak kaget gitu. Walaupun saya sempat ngalamin hidup di awang-awang gitu kan. Begitu jatuh ya depresi, stresnya ya cuman sebentar gitu. Tapi akhirnya diingatkan lagi sama Allah, dikuatkan hati lagi sama Allah gitu, bahwa lu kan awal karir lu dulu kayak gitu. Dan susah juga gitu. Dan susah juga, lu kan nggak punya handphone, sekarang lu masih punya handphone gitu, walaupun handphone jadul. Dulu nggak terkenal, sekarang udah terkenal. Nah itu gitu. Cuman masalahnya gitu aja sih, orang lebih banyak nyorot sekarang ya kan, teman. Alhamdulillah kalau saya nggak cerita kayak gini, nih jujur ya, orang tuh nggak tahu kondisi saya sebetulnya gitu. Jadi Allah tuh menutupi kekurangan saya aja nih yang ngomong gitu kan, yang ada kesulitan ekonomi gitu dan sebagainya, itu orang sebetulnya nggak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan kan dengan seperti ini Mas Krisna, orang jadi tahu kondisi ekonomi. Betul, saya mau melakukan ini gitu ya, melakukan ini. Saya menerima tawaran-tawaran seperti ini kayak kemarin di podcast sebelah juga, itu jujur niat saya tuh ikhtiar gitu. Siapa tahu dengan podcast ini ya kan, betul. Dengan podcast ini saya ada sutradara, ada produser, ada apa yang ingat lagi sama saya, jadi dapetin kerjaan lagi. Tapi pernah ya waktu itu saya ikut podcast nih, podcastnya yang cuman ribuan, dia cuman minta tolong, Mas Krisna, gue boleh nggak? Tapi ini subscriber gue paling cuman berapa ya? Cuman 5.000 deh gitu. Gue cuma minta tolong doang nih gitu. Kita bincang-bincang boleh nggak? Tapi di rumah Mas Krisna aja deh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi niat saya emang begitu. Niat saya bantu gitu. Nggak lama kemudian nih, sekitar berapa ya? 6 bulan kemudian brand dulu yang pernah menjadikan saya brand ambassador selama 12 tahun itu ngontak saya lagi gara-gara ngelihat podcast itu. Tuh, kalau Allah punya, kita nggak punya, kayak merinding tuh gua. Akhirnya saya lumayan dikontrak lagi 1 tahun. Gitu. Dikontrak lagi gara-gara podcast itu, gara-gara memang kalau kita niat bantu orang, kita ikhlas gitu. Ada jalan. Ada jalan gitu. Saya juga ngajak, saya tuh orang produk itu dia ngomong gitu. Saya tuh inget lagi sama Mas Krisna gara-gara lihat podcast itu. Saya sendiri juga lupa sama podcast itu gitu. Oh, jadi ternyata ada yang nonton juga ya gitu, sampai juga sama brand itu gitu. Karena emang gini Mas Krisna, ketika kita memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan kembali maka
entah berbagai macam cara Allah bisa mengembalikan itu betul, lebih banyak. Betul. Jadi memang nggak ada masalahnya juga bantu orang karena rezeki itu kan melimpah ya bahasanya betul, gitu. Betul. Iya. Ini banyak sih yang belum digali nih Mas Krisna, tapi nggak kerasa nih 1 jam. Udah nih. Udah. Nggak sadar ya. Emang 1 jam gua ngomong. Udah 1 jam tuh. Iya Tuhan. Iya. Suap-suap. Makanya saya pakai kalimat closing nih langsung. Entah apa gua ngomong dulu. Masih banyak sudah terima kasih. sharing, sudah banyak yang dibuka juga di sini. Mudah-mudahan menginspirasi sobat Kang Ridwan. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata aman. ya. Tentunya kita mendoakan Mas Krisna, yang jelas kalau buat saya sih Mas Krisna termasuk public figure atau artis yang legend ya, tetap bisa berkarya ya dan sukses di dunia seni yang disenangi ya. Amin. Sama-sama, semoga ini podcastnya bisa mencapai jutaan subscriber, sukses, menginspirasi banyak orang ya. Amin. Pertanyaan singkat dan padat gitu ya, dan jawabnya singkat juga. Kalau ada yang nawarin jadi anggota dewan masih mau nggak? Never say never.